Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hydrogel probiotik, For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeh Aldo bersama gua Babeh Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini banyak yang minta sama gue. Nih ya, tadi kemarin apa ya, pokoknya beberapa hari ini baru ya, Rhoma Irama menampilkan Abbas Buntet untuk berbicara di podcastnya. Kan kemarin kita udah bongkar ya, bahwasanya ya yang ngatur salah satu yang ngasih apa itu ya, saran siapa aja yang di podcast di Rhoma itu si Mogi ya. Mogi itu ternyata ponakannya Rhoma ya. Dan Abbas Buntet ini kemana-mana dia bawa nama Buntet ya. Gua udah jelas males dah dengerin podcast ini. Nanti pasti ada orang-orang yang akan bereaksi, pasti ada keplesetnya ya. Ini di foto ini Abbas pakai imamah begitu. Rhoma, serius gua penasaran sama rambut Rhoma. Itu bukan rambut palsu ya, bukan ya, rambut asli itu ya. Rokok gue mati ya men, ngomongin rambut. Oke, nah, gue nggak mau bahas mereka ngomong apa di situ. Kalau judulnya Wali Songo bukan Mbak Alawi, yang ngomong Abbas, Nah, di Buntet itu sendiri itu banyak pesantren di sana. Dia kemana-mana selalu bawa nama Buntet, bawa nama Buntet. Subhanallah, ada ulama yang mengklarifikasi. Ada perbuatan-perbuatan oknum yang mengatasnamakan Buntet. Apakah itu Abbas? Kita lihat nih ya. Wallahu alam, kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim sambil kita reaksi. Saya Adib Rofiuddin Izza, sesepuh pondok untuk pesantren, akan menyampaikan penjelasan dan klarifikasi. Beliau ini Kiai Rofiuddin Izza ya, pondok pesantren Buntet. Pada seluruh masyarakat, khususnya para alumni dan para muhibbin pondok pesantren Buntet. Oke. Abbas ini mondok di Buntet juga kah? Dia ini ulama kah? Ini loh. Makanya gue bilang apa? Gue nggak mau dengerin dia karena gue percaya ada ya, subhanallah, ulama-ulamanya ikut angkat suara gitu. Ulama-ulamanya ikut angkat suara. Nih, beliau, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, Kiai Rofiuddin. Bahwa akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pondok putra pesantren. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pondok putra pesantren ya. Kalau Abbas ini kan kemana-mana. Nah tuh sampai di judulnya Rhoma aja Gus Abbas Buntet. Nah,
Omongan Abbas ini tidak mewakili Buntet rupanya ya? Hah? Hah? Gue sih percaya ulama Buntet yang beneran daripada Gus Abbas. Ya, daripada si Abbas nih, gue lebih percaya ulama yang beneran lah daripada Abbas. Jauh. Kalian mau percaya Abbas? Ya, pantes. Lalat selalu bersama sampah. Gitu memang. Hakikatun tololiyah. Aduh, Roma. Perlu saya jelaskan bahwa pondok putri pesantren terdiri dari 64 pondok dan asrama. Subhanallah, banyak ya. Dan dalam pondok pesantren Buntet ada struktur kepengurusan yang telah dibentuk oleh para kiai-kiai sepuh. Yang pertama adalah ada anggota Dewan Sepuh yang berjumlah 9 kiai sepuh, dan saya ditunjuk diamanati sebagai sesepuh pondok putri pesantren. Masya Allah. Nah ini ulama sepuhnya, kiai sepuhnya Buntet. Kalian masih percaya Abbas Buntet? Yang percaya Abbas Buntet ya Roma Irama dan pengikutnya sih. Lanjut. Dan saya sebagai sesepuh menunjuk membuat satu lembaga, yaitu pelaksana untuk pondok putri pesantren, yaitu yayasan, dan telah menunjuk Kiai Haji Salman Al-Farisi sebagai ketua yayasan dengan kepengurusannya. Insya Allah. Jadi perlu diketahui kepada seluruh masyarakat, khususnya alumni dan muhibbin pondok putri pesantren, apabila ada oknum atau siapapun yang mengatasnamakan pondok putri pesantren, kalau bukan dari saya sendiri sebagai sesepuh, atau saya menugaskan Kiai Haji Salman Al-Farisi sebagai ketua yayasan, itu bukan pernyataan Buntet, dan pernyataan yang ilegal. Kalau Abbas ini kan dikit-dikit bawa Buntet, dikit-dikit sampai terkenalnya kan Gus Abbas Buntet. Tapi ya, kalau dari keterangan Kiai Afiuddin ini bahwasanya Abbas tidak mewakili pondok pesantren Buntet, ya begitu. Ada oknum umpamanya Abbas ngomong seolah-olah ulama, enggak. Abbas bukan ulama, bukan. Buat gue Abbas bukan ulama, dan dia bukan dari pondok pesantren Buntet. Pondok pesantren Buntet itu beliau dan Kiai Haji Salman Al-Farisi. Ya, lanjut. Mudah-mudahan klarifikasi penjelasan saya ini bisa diterima dan dimaklumi oleh seluruh masyarakat, para alumni dan para muhibbin pondok putri pesantren. Demikian klarifikasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin videonya kepotong dari yang download. Oke, mudah-mudahan Kiai Afiuddin umur panjang sehat afiat, Kiai Salman umur panjang sehat afiat, semua ulama yang di Buntet umur panjang sehat afiat, dan kita semuanya dapat keberkahan. Dan jelas ya guys ya, berarti kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pondok pesantren Buntet, itu oknum aja guys. Dan apa bedanya Abbas sama beliau? Ya kalau ini buat gue sih bukan ulama macam apa yang begini. Ya, dan omongannya dia di Roma, ya dah, iyain aja dulu. Karena memang tumbuh oleh tutup kalau sama Roma begitu. Iyalah, lalat selalu sama sampah. Kan gue udah bilang, Roma ini yang dipanggil gembul lah, dan dia udah berani nyenggol Habib Rizik lah, yang diduga fitnah di situ. Bahkan juga berani menyenggol Habib Lutfi yang diduga fitnah. Nggak ada pernyataan-pernyataan dari kiai-kiai sepuh di Buntet sana ya yang menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Abbas Buntet. Belum ada ulama-ulama Buntet yang begitu. Abbas ini ulama? Buat gue sih kagak. Kagak buat gue. Nggak ada, Abbas bukan ulama. Jadi kembali kepada kalian guys, kalian mau ikut ulama beneran Buntet atau mau ikut si Abbas? Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradha wal inayah, wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbas ulama? Enggak lah kalau menurut gue. Saya
Adib Rafiuddin Izza, sesepuh pondok putu pesantren, akan menyampaikan penjelasan dan klarifikasi kepada seluruh masyarakat, khususnya para alumni dan para muhibbin pondok pesantren Buntet, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pondok putu pesantren. Perlu saya jelaskan bahwa pondok putu pesantren terdiri dari 64 pondok dan asrama. Dan dalam pondok pesantren Buntet ada struktur kepengurusan yang telah dibentuk oleh para kiai-kiai sepuh. Yang pertama adalah ada anggota Dewan Sepuh yang berjumlah 9 kiai sepuh, dan saya ditunjuk, diamanati sebagai sesepuh pondok putu pesantren. Dan saya sebagai sesepuh menunjuk membuat satu lembaga, yaitu pelaksana untuk pondok putu pesantren, yaitu yayasan, dan telah menunjuk Kiai Haji Salman Al-Farisi sebagai ketua yayasan dengan kepengurusannya. Jadi perlu diketahui kepada seluruh masyarakat, khususnya alumni dan muhibbin pondok putu pesantren, apabila ada oknum atau siapapun yang mengatasnamakan pondok putu pesantren, kalau bukan dari saya sendiri sebagai sesepuh, atau saya menugaskan Kiai Haji Salman Al-Farisi sebagai ketua yayasan, itu bukan pernyataan Buntet dan pernyataan yang ilegal. Mudah-mudahan klarifikasi penjelasan saya ini bisa diterima dan dimaklumi oleh seluruh masyarakat, para alumni dan para muhibbin pondok putu pesantren. Demikian klarifikasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf dan terima kasih. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal